Publik belakangan ini dihebohkan dengan polemik yang melibatkan salah satu alumni beasiswa negara Dwi Sasetyaning Tias. Kontroversi ini tentunya memunculkan berbagai pertanyaan mulai dari etika awardee, kewajiban pasca studi, hingga bagaimana sikap resmi lembaga pengelolaan beasiswa negara atau LPDP. Dan untuk itu kita akan bahas hari ini bersama dengan Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Dwi Larso yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Dwi Larso, terima kasih atas waktunya. Langsung saja Pak Dwi, ini kita akan bertanya terlebih dahulu bagaimana tanggapan LPDP terkait dengan polemik dari Dwi Sasetyaning Tias ini. Baik, terima kasih Mbak Regina. Tentunya kami sudah menanggapi secara resmi, kita kecewa, sedih. Tentunya kita juga menyayangkan ya terjadi polemik atas respon atau atas tindakan dari salah satu alumni kita ya yang ada di UK. Tentunya kita melihat seluruh respon dan juga kami di LPDP terus melakukan tindakan yang perlu, termasuk pagi tadi kita sudah bertemu dengan AP ya untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian tentunya kita akan ada tindakan-tindakan berikutnya. Demikian sementara Mbak, jadi kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan terhadap perilaku alumni dari LPDP. Tapi apakah dalam pandangan LPDP sendiri, Pak Dwi, kasus ini berkaitan dengan pelanggaran aturan kah, etika, atau lebih kepada persepsi publik Bapak melihatnya? Kalau etika persepsi publik, saya pikir itu ranahnya ada di publik ya. Etika kita atur ya, tentunya kita ada teguran segala macam. Tapi yang jelas kita akan ikutin adalah yang ada di surat perjanjian, karena sebelum mereka pergi, itu selalu ada surat perjanjian yang ditandatangani. Dan kami ingin sampaikan Mbak Regina, kedua awardee ini itu pergi di tahun yang sama, 2017 ya, untuk yang S3 di Utrecht di Belanda. Itu waktu kita terima di 2016. Nah, tentunya yang berlaku adalah aturan-aturan atau perjanjian yang ditandatangani pada saat itu. Itu yang kita lihat. Dan kemudian tentunya di LPDP kita lakukan berbagai perbaikan ya, sampai saat ini kita sudah punya aturan untuk pemberian sanksi dan segala macam. Jadi kita ikutin secara hukum perjanjian apa yang dilanggar, apa yang kemudian menjadi sanksi yang mungkin bisa dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Demikian Mbak Regina. Selain tadi yang sudah Pak Dwi sebutkan, apa langkah konkret yang sudah atau sedang dilakukan LPDP untuk menyikapi kasus ini sendiri, Pak? Ya, ketika berita ini viral, saya secara pribadi juga mengikuti yang ada di sosmed ya. Tentunya kita ikutin dan kemudian saya cek. Kami di LPDP mencek dengan tim hukum, tim pengelolaan alumni, semuanya mencek status dari yang bersangkutan, terus kemudian dikaitkan dengan status AP. Tentunya kita langsung berikan surat undangan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh AP dan alhamdulillah yang bersangkutan kooperatif, siap untuk menjalani pemeriksaan dan menerangkan apa yang terjadi sejak yang bersangkutan lulus sampai kemudian berusaha mencari pekerjaan di Indonesia dan kemudian juga melakukan riset, kemudian berlanjut bekerja di lembaga riset yang ada di UK. Itu disampaikan semua dan kami juga sampaikan atas perjanjian. Itu tadi pagi sudah kita tindak lanjuti Mbak Regina, jadi antara jam 9 sampai jam 10 tadi kita lakukan secara Zoom pemeriksaan terhadap saudara AP. Dan saya dapat kesan memang saudara AP ini kooperatif Mbak Regina dan memberikan seluruh data dan memahami terjadinya polemik dan tentunya secara tidak langsung juga yang bersangkutan sedih juga atas polemik yang kemudian muncul akibat tindakan dari istrinya. Baik, kita perjelas lagi mungkin kepada yang menyaksikan begitu ya Pak, saudara AP ini adalah suami dari Dwi Sasetyaning Tias. Nah, tadi Bapak sudah melakukan Zoom bersama dengan saudara AP sendiri. Apakah boleh sedikit dibocorkan begitu Pak, hasil dari Zoom ini sendiri tadi apa gitu? Yang jelas kan kita klarifikasi yang pertama, Mhm. kita juga cocokkan data, mulai mendaftar kapan,
kemudian melakukan persiapan keberangkatan, dan kemudian setelah master apa yang dilakukan karena mendapatkan kesempatan lanjut ke S3, maka yang bersangkutan program pada saat itu boleh lanjut ya untuk S3, dan kemudian kapan selesainya, dan LPDP kapan pembiayaannya. Karena memang LPDP tidak membiayai total sampai yang bersangkutan selesai, karena yang bersangkutan selesainya sudah melewati masa studi yang diharuskan oleh LPDP. Mhm. Nah, kemudian kami juga sampaikan atas perjanjian itu, dan kemudian yang bersangkutan juga memahami memang ada beberapa persepsi yang mungkin awardee atau yang bersangkutan mungkin salah persepsi bahwa belum ada pengaturan 2N+1 dan segala macam yang ditandatangani, tapi di peraturan ada dan segala macam, sehingga kita juga menerapkan itu ya. Dan yang bersangkutan memahami memang sangat kooperatif Mbak Regina, dan saya Mhm. pikir berikutnya kita udah akan kita, ini kan saya sebagai direktur beasiswa ya, tentunya segala keputusan nanti kami akan laporkan di dalam board of director meeting, akan segera kita lakukan, dan pengenaan sanksi kalau memang kita nyatakan terbukti akan diputuskan nanti bersama BUD, Mbak. Jadi kita akan bergerak cepat. Ini juga praktek kita di LPDP selama semuanya melalui proses yang adil dan fair, dan diperiksa dan punya hak untuk menjawab, punya hak untuk membela diri. Nah, tentunya nanti kita akan berikan putusan dari BUD LPDP. Demikian, Mbak. Tapi biasanya Pak Dwi untuk terkait sanksi yang tadi Bapak sebutkan, sanksi apa sih Pak yang bisa diberikan, terkait dengan polemik seperti ini? Lalu kemudian sejauh mana kemudian, kewenangan dari LPDP terhadap alumni yang sudah menyelesaikan studi ini? Sanksi yang paling berat tentunya adalah pengembalian dana ya Mbak ya, pengembalian dana. Mmm. Tentunya kita lihat tadi ada dana yang dibelanjakan untuk S2 dan kemudian lanjut S3 ya, kita pertimbangkan itu. Dan sanksi berikutnya adalah pemblokiran dari program-program layanan LPDP di masa depan. Jadi kalau tadi saya dengar Pak Menkeu menyampaikan semacam di blacklist itu, intinya kan sebenarnya itu diblokir dari layanan LPDP. Itu, nah untuk ke depan saya pikir saya sudah sampaikan tadi Mbak Regina, ini mereka kan direkrut tahun 2014, sorry 2016, kemudian studinya kan 2017 ya. Ini tentunya memakai aturan-aturan yang mungkin waktu itu belum sempurna karena memang di awal-awal LPDP, tapi kita bersyukur bahwa memang perjanjian pengabdian itu sudah ada di saat itu. Tentunya peraturan yang ada di saat ini kita sudah jauh lebih baik ya, tentunya tidak ada yang sempurna. Kita mendengar masukan-masukan baik dari anggota DPR, dari masyarakat, dari media dan segala macam, tentunya dari alumni yang sekarang sedang mengabdi maupun alumni di berbagai pelosok Indonesia dan di seluruh dunia ya Mbak ya. Kita akan lihat kalau memang ada yang perlu perbaiki. Kalau dari sisi Mhm. seleksi kami ikut menjawab juga bahwa tidak hanya kita dari sisi akademis kita lakukan. Kami melihat juga dari sisi kepemimpinan, dari sisi moral, dari sisi kebangsaan gitu ya, itu, dan kita melibatkan lembaga-lembaga negara yang menurut saya cukup kredibel untuk menilai itu. Tapi kami ingin sampaikan bahwa saat ini LPDP punya alumni itu 32.000. Kalau tadi Mbak Mmm. Regina bertanya berapa yang sudah pernah dihukum gitu ya, sampai pengembalian dana itu ada 8 orang. Dan tentunya kalaupun ada sedikit pun kita akan terus kejar, kita akan memperbaiki sistem kita, pengawasan kita, pemantauan kita terhadap alumni. Dan yang lebih penting kita juga ingin mendukung alumni itu untuk berdaya ya, untuk berkontribusi sepenuhnya untuk kemajuan bangsa, karena kita yakin betul LPDP ini mencetak orang-orang keren yang berpendidikannya paling tinggi di Indonesia ya, S2 dan S3. Saya pikir tugas kita untuk memecahkan segala masalah bangsa. Jadi kita meyakinkan betul terus menyertai Indonesia dalam kondisi apapun, dan karena ini komitmen kita, dan di pundak mereka tertanam atau terpikul sebenarnya amanah dari seluruh rakyat Indonesia yang sebagai pembayar pajak kita. Bahkan banyak di antara rakyat Indonesia yang mendaftar LPDP pun tidak bisa.
Karena contohnya kalau anaknya tidak pernah lulus SMA kan tidak akan pernah Mhm. bisa mendapatkan layanan LPDP. Dan Ya. mereka menitipkan amanahnya agar putra-putri yang bisa mendapatkan beasiswa LPDP, baik S2, S3, bahkan sekarang S1, itu bisa memberikan kontribusi terbaik memajukan bangsa ini, sehingga orang-orang yang tadi tidak mampu bahkan untuk mendaftar LPDP bisa mendapatkan benefit dari orang-orang yang memang berkontribusi maksimal, optimal bagi kemajuan bangsa. Berarti, Pak Dwi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kewajiban utama dari penerima beasiswa LPDP ini adalah berkontribusi dan berkomitmen begitu ya Pak kepada Indonesia. Nah boleh nggak Pak dijelasin kembali terkait dengan runtutan gitu, apa saja kewajiban utama dari penerima beasiswa LPDP ini supaya kita masyarakat yang, awam ini paham begitu Pak? Betul, kalau kita mencari putra-putri terbaik bangsa dengan Mhm. sangat lurus profesional adalah mencari orang-orang yang tentunya anak-anak muda yang ingin memajukan bangsa ya. Satu, yang kedua tentunya terdidik ya. Lulusan S1, lulusan S2 yang mau ke S3, yang ketiga tentunya global mindset. Indonesia ingin menjadi negara maju di dunia ya, buat kelas country gitu. Tentunya putra-putri terbaik bangsa harus punya global mindset. Yang keempat adalah yang sangat cinta tanah air ya, ingin selalu mengabdi pada bangsa ini apapun kondisinya, ingin memajukan bangsa ini. Yang kelima adalah champion. Orang yang Mhm. pantang menyerah untuk terus jatuh bangun memajukan bangsa. Ini yang kita cari. Nah, tentunya kalau kita lihat dari alumni kita yang tersebar di sekarang, saya sampaikan Pak ya, dari sisi alumni kita, itu sekarang ada 32.000 ya, itu meningkat 3 kali lipat dibandingkan 2019 ya alumni kita. Dan sekarang yang studi ada 38.000 di seluruh dunia, dan tentunya dalam waktu 2-3 tahun lagi akan duplikat lagi ya, akan 2 kali ya, kira-kira 70.000. Ini tentunya harapan kita untuk para alumni. Mohon maaf tadi pertanyaannya apa Mbak? Yang kedua yang saya miss ya. Terkait dengan runtutan apa saja Oke, kewajiban, utama penerima oke. beasiswa Ya, LPDP, Pak? Mhm. ini yang ingin saya sampaikan. Mhm. Saya pikir kalau cinta tanah air itu sudah seumur hidup ya. Ya. Menurut saya kalau kita warga negara Indonesia ya kita mencintai Indonesia dalam kondisi apapun. Jadi tidak ada batasan 2N+1 dan segala macam mencintai Indonesia. 2N+1 itu adalah untuk mengukur kalau mereka studi, nanti mereka diminta untuk kembali ke Indonesia, Mbak Regina, dan Mhm. masanya adalah 2N+1, N-nya itu adalah masa studi. Nah, tentunya ini akan memastikan bahwa mereka memang mengabdi ke bangsa ini. Ya, ini mentalitas kita. Dalam perjalanan waktu, di tahun 2024, LPDP juga membolehkan atas izin bahwa mereka tidak mesti kembali, tapi mengabdi untuk kepentingan merah putih di luar negeri. Bisa mereka bekerja di lembaga-lembaga internasional ya seperti PBB, Bank Dunia, EDB, IDB ya. Ini UNESCO atas nama Indonesia mengibarkan bendera merah putih, kita akan izinkan mereka untuk berkarya di sana. Bahkan kita Mmm. izinkan juga untuk 2 tahun, up to 2 years, sampai 2 tahun mereka bisa memperdalam katakanlah pengalaman kerja di sana, pengalaman risetnya diperdalam, kemudian juga ada yang startup Barekina gitu ya, kita izinkan selama mereka mengajukan permohonan izin, kita izinkan selama waktu 2 tahun dan itu pun bisa diperpanjang atas kebutuhan Indonesia. Jadi semuanya adalah bermuara pada kepentingan nasional kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Itu yang diatur dengan 2N+1 itu. Nah, syarat lain tentunya kan membawa nama baik Indonesia dan kemudian mengabdi, dan pengabdian di Indonesia juga sangat luas. Sekarang kita juga punya Mata Garuda, bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di berbagai benua. Kita punya Mata Garuda, itu adalah wadah dari alumni LPDP yang terus bergerak untuk merangkai dan berjejaring ya di antara alumni LPDP. Dan kami juga mendorong alumni kita juga terbuka untuk bergerak Mmm. dengan berbagai alumni perguruan tinggi lain, bahkan juga dengan masyarakat luas ya. Kami kirim 23 alumni ke Sumba untuk membantu desa di sana untuk mengembangkan desa wisata. Kita kirim pejuang digital untuk membantu digitalisasi di SD maupun SMP di seluruh Indonesia. Ini terus kita lakukan dengan, kami juga senang dengan polemik ini sebenarnya dari satu sisi, blessing in disguise, kami juga melihat alumni-alumni juga terus bergerak dan muncul di sosmed gitu ya.
Pak, saya Hmm. ada di sini dan melakukan ini dan kami bangga terhadap mereka yang memang sangat cinta tanah air. Tentunya menyayangkan kejadian yang terjadi dengan kasus ini dari satu alumni kita ya asalnya. Demikian Mbak Regina. Pak Dwi, tapi secara keseluruhan apakah polemik ini menjadi evaluasi untuk LPDP ke depannya? Oh itu pasti. Hmm. LPDP itu setiap tahun selalu ada revisi baru, apalagi ini berita cukup besar dan bagi Mhm. kami banyak masukan, termasuk pengelolaan alumni itu kenapa nggak kita expose ya alumni kita yang keren-keren itu, begitu kan? Karena ini tentunya jauh jauh lebih besar. Dan dari satu sisi ya beasiswa 2026 ini kalau Mbak Regina pahami dan masyarakat pahami, ini kami merasa ini beasiswa 2026 cukup ideal karena kita tegak dan lurus untuk mendukung ya industri-industri yang akan dikembangkan oleh negara ini. Dan tentunya industri yang maju akan didukung juga oleh sektor-sektor sosial humaniora lain yang tentunya akan membuat industri ini bisa sustainable cukup lama. Ini yang tentunya seleksinya juga berbeda. Nanti persiapan keberangkatannya juga akan kita sesuaikan dengan adanya polemik ini. Bahkan kita akan perkuat juga agar mereka yang katakanlah diterima di LPDP itu merasakan denyut nadi nafas rakyat dari yang level paling bawah. Ini akan kita lakukan di tahun 2026 ini Mbak untuk persiapan keberangkatan dan tentunya kita melibatkan kementerian dan lembaga terkait yang memang mumpuni untuk urusan itu. Terakhir dari saya, Pak Dwi Larso, untuk menutup interview kita pada siang hari ini, bagaimana kemudian LPDP ini menjaga kepercayaan publik agar beasiswa negara ini tepat sasaran dan juga tentunya membawa manfaat bagi Indonesia? Kalau kita lihat perkembangannya dari awal LPDP berdiri, semuanya masih generik ya, dan memang jumlahnya belum banyak di tahun 2013. Dan tentunya ini kita pahami, tapi dengan berkembangnya dana abadi yang sekarang 180 triliun, tentunya kita bisa memberikan layanan yang lebih banyak. Nah, Mbak Regina perlu pahami, sejak tahun 2021, LPDP tidak berjalan sendiri. LPDP bergandengan tangan dengan dulu Kemdikbudristek dan Kementerian Agama termasuk BRIN. Sehingga sebagian dana kita diserahkan ke ahlinya yaitu Kemdikbudristek dan juga kemudian BRIN dan juga Kemenak. Nah, yang ada di LPDP adalah beasiswa S2, S3 yang kemudian di tahun 2021 sudah kita arahkan zaman itu adalah Green Blue Digital Economy atau industri. Ini terus kita dorong dan STEM pun atas arahan Bapak Presiden Prabowo yang ketika itu adalah Menteri Pertahanan. Kita juga mulai naikkan STEM-nya dari 40-an% sekarang tahun lalu menjadi 67%. Ini dalam rangka untuk mendukung industri dan tahun ini lebih ekstrim lagi, lebih fokus lagi kita mendukung 8 industri strategis termasuk di dalamnya industri kreatif yang ada di Astagita untuk memajukan bangsa dan mencetak SDM-SDM yang untuk mendukung industri itu. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk memfokuskan ya agar tepat sasaran, tepat arah. Dan saya juga yakin pasti ada pertanyaan tentang afirmasi ya banyak di media afirmasi. Afirmasi selama ini kita tingkatkan terus dari waktu ke waktu ya untuk afirmasi. Terakhir itu sampai angka 34 sampai 40% ya dari seluruh penerima beasiswa dan ini angka ini akan kita jaga 2026 ini dan tentunya yang lain kita sampaikan 40% itu adalah para pendidik baik guru, dosen dan juga peneliti tentunya ini sangat dibutuhkan oleh sektor pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, Mbak. Jadi kami terus membuka mata, telinga, dan juga hati untuk menyerap aspirasi dari rakyat dan kemudian tentunya konsultasi dengan Komisi 11 dan juga Komisi 10 dari DPR, Mbak, terutama juga dari media untuk melihat apa yang perlu kita lakukan. LPDP tegak dan lurus untuk kemajuan bangsa dan kami senang sekali mendapatkan kesempatan di media ini dan juga masukan-masukan dari masyarakat umum. Terima kasih. Iya, tentunya polemik ini menjadi pengingat juga untuk kita semua begitu ya Pak, bahwa beasiswa negara bukan sekedar bantuan pendidikan, tapi juga amanah untuk berkontribusi bagi negara. Sekali lagi terima kasih Bapak Dwi Larso atas informasi dan juga penjelasannya telah bergabung bersama kami, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Dwi Larso di Sedang Viral siang hari ini. Terima kasih Pak, sehat selalu, selamat siang. Terima kasih. Take care, Mbak. Sehat selalu, Mbak Regina.